Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara misi yang tidak kalah pentingnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan prinsip kita, terutama antara sesama kita, karena bab muamalah inilah yang paling banyak, paling dominan dalam 1 kali 24 jam. Ibadah-ibadah mahdhah ini kita bisa hitung hanya beberapa waktu yang kita gunakan. Akan tetapi interaksi sosial inilah yang paling sering dan paling dominan yang menghabiskan waktu dalam keseharian kita. Maka salah satu di antara hal yang dapat membuat normalnya kehidupan kita ini, atau bisa kita katakan terjaganya ukhuwah dan persaudaraan kita, ketika kita menjaga yang namanya akhlak. Kita teringat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan menerima lamaran saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan di samping agama sebagai skala prioritas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan akhlak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu. Wahai para ayah, wahai para wali yang memiliki anak-anak gadis perempuan, yang ketika kamu didatangi oleh seorang laki-laki yang berminat untuk melamar anak-anak gadismu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, perhatikan persoalan yang pertama dan utama adalah agamanya. Dan yang kedua, Nabi menambahkan
wa khuluqahu, perhatikan pula akhlaknya. Padahal kalau kita bercerita tentang agama, sudah pastilah masuk di dalamnya akhlak. Istilahnya dalam usul fiqhi, khussisa li ahammiyatihi, dia disebutkan secara khusus karena urgennya dan karena pentingnya. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, satu tema yang kita angkat pada siang Jumat yang penuh berkah ini, bagaimana meredam rasa ketersinggungan. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Itu sudah pasti. Tolaklah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Kita sudah belajar di ma'had ini kaidah-kaidah bahasa Arab. Ahsan itu tidak sama sekedar hasan. Allah mengatakan ahsan, yang terbaik, the best. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang mungkin ada permusuhan antara engkau dengan dirinya, tiba-tiba bisa berubah menjadi teman yang setia. Maka ayat ini adalah merupakan rangkaian tentang pembicaraan tentang akhlak. Dan salah satu di antaranya adalah persoalan perasaan dalam pergaulan dan interaksi kita ini. Salah satu hal yang sering membuat energi kita terkuras adalah timbulnya rasa ketersinggungan diri. Munculnya perasaan ini sering disebabkan oleh ketidaktahanan kita terhadap sikap orang lain terhadap kita. Ketika terjadi ketersinggungan, minimal kita akan sibuk membela diri, dan selanjutnya akan memikirkan kejelekan dan kekurangan orang lain. Hal yang paling membahayakan dari ketersinggungan adalah habisnya waktu kita untuk memikirkan balas dendam. Efek yang biasa ditimbulkan oleh rasa tersinggung adalah kemarahan dan emosi. Jika kita marah, maka pada akhirnya konsekuensinya kadang kata-kata dan tutur kata kita tidak lagi terkendali dan tidak lagi terkontrol, bahkan stres semakin meningkat dan lain-lain sebagainya. Karena itu, kegigihan kita untuk tidak tersinggung menjadi suatu keharusan. Apa yang menyebabkan kita sering mengalami ketersinggungan, yang memiliki rasa hassas yang begitu sensitif dalam pergaulan ini. Ada konsekuensi logis ketika sifat ini begitu mengental pada diri seseorang. Kalau kita sebagai seorang dai, maka bisa saja ketersinggungan pribadi itu akan mengorbankan dakwah kita. Bukan mengorbankan pribadi kita, sesuatu yang kadang-kadang dia urusan pribadi, akan tetapi dia akan merambah kepada persoalan-persoalan kepentingan kaum muslimin. Katakanlah contoh, kadang-kadang mungkin kita tersinggung kepada pengurus masjid ketika kita dihubungi, apakah dengan etika yang kurang tepat menurut kita, perlakuan yang kurang sempurna. Akhirnya dengan pemicu yang berkaitan dengan perasaan yang sangat subjektif itu, akhirnya mungkin kita akan mengorbankan dakwah kita. Mungkin kita tidak akan datang mengisi daripada ceramah, khutbah dan lain sebagainya, hanya karena persoalan subjektivitas yang terlalu kita pelihara dalam diri kita. Mari kita sadari bahwa mudah tersinggung merupakan indikasi yang pertama bahwa kita memandang diri sendiri terlampau tinggi
sehingga langsung tersinggung ketika ada yang merendahkan kita. Yang kedua, keinginan dipandang baik di hadapan manusia. Yang ketiga, porsi duniawi masih cukup besar di dalam hati kita. Poin yang keempat adalah hati ini masih kurang lapang untuk memaafkan. Meskipun ketersinggungan suatu sifat yang sebenarnya cukup manusiawi, tetapi perasaan tersinggung perlu dikelola alias dimanage agar tidak menodai pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman tapi gampang tersinggung, rasanya kurang sesuai. Lalu apa yang bisa dan harus membuat tersinggung hati seorang mukmin? Ketersinggungan seseorang timbul karena menilai dirinya lebih dari kenyataan, merasa pintar, berjasa, baik, tampan, dan merasa sukses dan lain-lain sebagainya. Setiap kali kita menilai diri lebih dari kenyataan, bila ada yang menilai kita kurang sedikit saja, akan langsung merasa tersinggung. Peluang tersinggung akan terbuka jika kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Karena itu, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yaitu proporsional menilai diri kita sendiri tentang siapa kita. Teknik pertama agar kita tidak mudah tersinggung adalah tidak menilai lebih kepada diri kita sendiri. Misalnya, jangan banyak mengingat-ingat bahwa saya adalah orang yang paling berjasa dalam hal ini. Saya seorang guru, saya seorang pemimpin, saya ini orang yang terpandang, saya seorang tokoh dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak kita mengaku-ngaku tentang diri kita dan kebaikan-kebaikan kita akan membuat kita makin dominan, selalu tersinggung dalam setiap interaksi keseharian kita. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, ada beberapa cara yang cukup efektif untuk meredam hati dari rasa ketersinggungan. Yang pertama, mari kita belajar untuk melupakan. Mari kita belajar untuk melupakan. Bukan lupa dalam arti yang negatif. Bukan lupa yang kita beristighfar kepada Allah, ansani syaitan, aku didapat lupa oleh syaitan. Akan tetapi lupa di sini dalam arti yang positif, dalam arti kita tidak memiliki rasa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita seorang sarjana, maka lupakanlah kesarjanaan kita. Jika kita seorang direktur, lupakanlah jabatan itu. Jika kita pemuka agama dan tokoh, lupakanlah kedudukan itu. Jika kita seorang pimpinan, lupakanlah hal itu, dan seterusnya dan seterusnya. Anggap semuanya ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak tamak terhadap penghargaan, kita harus melatih diri untuk merasa sekedar hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa kecuali berkat ilmu yang dipercikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita lebih banyak tidak tahu. Kita tidak mempunyai harta sedikit pun kecuali sepercik titipan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sedikit pun kecuali sepercik yang Allah telah berikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap seperti ini, hidup kita akan lebih ringan. Semakin kita ingin dihargai, semakin kita ingin dipuji dan dipuja dan dihormati dan seterusnya, akan kian sering kita sakit hati. Yang kedua, di antara hal yang dapat meredam ketersinggungan kita, kita harus melihat bahwa apapun yang dilakukan orang kepada kita akan bermanfaat jika kita dapat menyikapinya dengan sikap yang tepat. Kita tidak akan pernah rugi dengan perlakuan orang lain kepada kita. Jika bisa menyikapinya dengan tepat, kita akan merugi apabila salah menyikapi kejadian. Dan sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang lain berbuat sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa diri sendiri menyikapi orang lain dengan sikap terbaik kita. Apapun perkataan orang lain kepada kita,
Anggap saja ini merupakan episode atau ujian yang harus kita alami untuk menguji keimanan kita. Poin yang ketiga yang dapat meredam daripada sifat dan perasaan ketersinggungan kita harus berempati. Yaitu mulai melihat sesuatu tidak dari satu sisi saja. Konon ada cerita seseorang yang tengah menuntun gajah dari depan dan seorang lagi mengikutinya di belakang gajah tersebut. Yang di depan berkata, "Oh, indah nian pemandangan sepanjang hari." Karena dia berada di depan, tidak ada yang menghalangi daripada pandangannya untuk melihat luasnya alam semesta ini. Kontan saja ia didorong dan dilempar dari belakang karena dianggap menyindir orang yang berada di belakang gajah itu. Sebab sepanjang perjalanan orang yang di belakang hanya melihat dari arah belakang gajah itu. Dia terhalangi pandangannya untuk melihat yang depan yang sesungguhnya. Karena itu kita harus belajar berempati. Jika tidak ingin mudah tersinggung, cari 1001 alasan untuk bisa memaklumi orang lain. Kemudian selanjutnya kita dapat mengatakan bahwa ketika kita memahami akan hal tersebut, maka tentu saja akan dapat meredam daripada perasaan-perasaan kita, karena kita telah berhasil menundukkan hawa nafsu kita telah berhasil menundukkan apa-apa yang merupakan hal yang tidak penting untuk kita bela dalam kehidupan kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Akhlak yang kedua yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Yang kita bahas sedikit adalah poin penggalan khudhil afwa, beri maaf. Terkadang ada yang bertanya, kenapa dalam Quran tidak ada perintah untuk meminta maaf? Yang ada adalah memberi maaf. Wal 'afina 'anin nas, khudhil afwa wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan seterusnya. Tidak satupun ayat yang redaksi meminta maaf, ista'fu, tapi yang ada adalah memohon maaf, memberi maaf. Bukan berarti bahwa meminta maaf hukumnya tidak boleh. Akan tetapi kalau kita ingin membandingkan antara dua hal tersebut, antara memberi maaf dan meminta maaf, dua-duanya pekerjaan berat. Apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan hati. Yang paling susah kita hadapi dalam kehidupan kita ini adalah hati dan perasaan kita sendiri. Maka kalau kita ingin membandingkan antara memberi maaf dan meminta maaf, dua-duanya pekerjaan yang tidak mudah. Akan tetapi sesungguhnya memberi maaf itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan meminta maaf. Meminta maaf pekerjaan yang sulit, karena tidak semua orang yang bersalah, tidak semua orang yang keliru tentang melanggar hak-hak saudaranya. Tidak selamanya orang langsung meminta maaf dengan penuh legowo, dengan penuh lapang dada. Dia mengatakan, saya minta maaf. Kalau saja meminta maaf itu susah, maka memberi maaf itu jauh lebih susah. Karenanya Allah menuntun kita untuk memperoleh yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah yang kita tahu, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa setiap perbuatan dan amalan itu semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa, beri maaf. Terkadang kita memahami memberi maaf itu dalam arti yang sangat sederhana, dan memang itu merupakan asal daripada memberi maaf. Ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang melanggar hak kita, kemudian kita katakan, saya sudah maafkan Anda. Mungkin kendaraan kita ditabrak, orang tidak sengaja, sudah jalan, saya sudah maafkan. Akan tetapi ada kaitannya dengan khutbah yang pertama. Ternyata
memberi maaf itu adalah dalam arti bagaimana memahami karakter setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Mungkin orang itu dari latar belakang suku tertentu yang mungkin cara intonasi bahasanya tinggi, sementara kita mungkin adalah orang yang halus perkataannya. Sehingga ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi, kita tidak mengharapkan komunikasi yang seperti itu. Akan tetapi ketika kita memahami bahwa orang tersebut ternyata dia berasal dari latar belakang yang memang seperti itu, memiliki karakter yang seperti itu, maka itu masuk dalam makna khudil afwah, beri maaf. Dan ayat ini jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum dapat kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita yang sudah berkeluarga, dalam kehidupan rumah tangga, sungguh perhatian dan kebutuhan kita terhadap ayat ini sangat-sangat urgen. Khudil afwa, sebab kita dalam kehidupan berumah tangga pasti ada hak dan ada kewajiban, dan masing-masing kita ini senantiasa berinteraksi dalam keseharian kita. Bahkan keluarga inilah yang paling banyak kita bertemu, berinteraksi dalam keseharian kita. Maka kalau kita tidak memiliki prinsip khudil afwa, dalam arti kita yang memiliki hak seakan-akan melupakan akan hak itu. Dan kita yang memiliki kewajiban harus dan wajib untuk kita tunaikan dan tidak mudah menggugurkan daripada kewajiban kita. Yang jadi masalah dalam kehidupan kita ini, bagi kita yang punya kewajiban, terlalu sering kita melupakan kewajiban kita, dan bagi kita yang memiliki hak, terlalu terus dan terlalu dominan permintaan-permintaan dan tuntutan-tuntutan kita tanpa sedikit pun mau mengalah. Apa jadinya kalau dua orang, satu yang berutang dan satu yang berpiutang? Yang berutang ini tidak pernah pun beristirahat, terus menghubungi kapan saja, di pagi hari, di siang hari, di tengah malam, terus dia membuntuti orang yang punya utang tersebut. Dan sebaliknya bagi yang punya utang, berusaha untuk bagaimana menghindarkan diri supaya tidak terjadi komunikasi. Mungkin dia matikanlah HP-nya dan seterusnya, maka akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang baik adalah yang punya kewajiban seakan-akan melupakan kewajiban, yang punya kewajiban seakan-akan dia adalah orang yang harus menunaikan daripada kewajiban itu, dan yang punya hak seakan-akan melupakan daripada kewajibannya. Kita ambil contoh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin habis pulang salat subuh, minta sarapan kepada istrinya, "Hal indakum syai'?" Ada sesuatu yang bisa kita santap pagi hari ini? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma indana syai'." Tidak ada sesuatu yang bisa kita suguhkan pada pagi hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita contoh memberi maaf. Apa bentuk pemberian maafnya Nabi SAW? Yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya lanjutkan puasa sunat saja, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita cicipi pada pagi hari ini. Maka aku aplikasikan bentuk pemberian maaf ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW disuguhkan makanan, akan tetapi tidak ada berupa lauk yang bisa menemani daripada makanan itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma indana syai'." Tidak ada sesuatu, ada roti, akan tetapi tidak ada lauknya. Tentu bagi orang Arab biasanya daging. Maka Aisyah mengatakan, "Ma indana illa khal." Tidak ada sesuatu terkecuali ada cuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Keluarkan yang ada." Maka Nabi memadukan antara roti dengan cuka itu, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh makanan dan lauk yang paling lezat adalah cuka. Sungguh makanan dan lauk yang paling enak adalah cuka. Tentu ini bisa bermakna dua, dalam arti yang sesungguhnya karena Nabi menyenangi, atau dalam arti memaafkan orang lain, menggembirakan orang lain, menghargai daripada setiap usaha-usaha orang,
sekecil apapun usaha itu, dan itu adalah bagian daripada ajaran agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.